Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya kawan-kawan pembelajar hukum? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Di pagi yang sangat cerah ini kita akan belajar tentang hukum pidana khusus dengan materi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ya, masih sudah lihat konten ibu tentang apa sih arti KDRT itu. Tetapi sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT karena diberi kesempatan untuk belajar, maka kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu artinya adalah suatu perbuatan kekerasan yang terjadi dalam keluarga ya, yang dilakukan oleh seseorang, biasanya suami terhadap seorang perempuan ya, yang menyebabkan penderitaan ya. Biasanya perbuatannya itu berupa kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman yang berupa paksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, sekarang kekerasan dalam rumah tangga ini karena sangat merugikan pihak korban ya, misalnya istri atau anak-anak yang dilakukan oleh suami, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini harus dihapus. Maka pemerintah negara mengeluarkan aturan, yaitu yang aturan tersebut gunanya untuk menghapus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Aturan tersebut berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dengan nama Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi seperti kita ketahui bahwa rumah tangga itu kesepakatan antara dua pihak ya, laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Ya, tujuan untuk keluarga ini adalah bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang harmonis ya, ada kasih sayang, ada tolong menolong, ada kerjasama ya. Dan keluarga ini harus bernilai ibadah ya. Karena itu maka negara mengaturnya. Kenapa negara mengatur ya? Karena supaya dalam keluarga itu tidak terjadi kekerasan, sehingga ada undang-undang yang bernama Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ya, karena tujuan awal berkeluarga adalah bentuk keluarga yang harmonis, jadi tidak boleh ada kekerasan di dalamnya ya, harus dihapus. Tujuan dari undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nggak boleh ya seorang suami itu sewenang-wenang ya sama istrinya. Kalau dalam perkawinan biasanya kan akhirnya ketahuan karakter masing-masing. Ada yang rajin, ada yang malas ya, ada yang suka marah, ada yang lembut, ada yang baik hati. Nah, ini harusnya masing-masing pihak itu menjaga supaya kelemahan dan kelebihan dari masing-masing itu bisa diterima. Karena kalau perkawinan itu ya, kalau kita menyadari bahwa jodoh itu adalah
karunia Tuhan ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi karena sudah jodoh, tentunya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Maka kalau sudah sampai akad nikah ke perkawinan, idealnya kita harus mempertahankan perkawinan tersebut ya. Kalau bisa sekali dalam seumur hidup ya, begitu ya. Jadi mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya dibuat undang-undang ini, nggak boleh suami mukul istri ya karena misalnya bertengkar, kemudian misalnya istri juga begitu ya, kasar terhadap suami ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi kekerasan dalam keluarga? Tujuan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT. Kemudian undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi meskipun itu keluarga itu sifatnya intern antara individu pria dengan individu perempuan, tetapi kalau terjadi kekerasan di dalamnya, maka pemerintah melindungi korbannya. Ya nggak boleh sewenang-wenang itu, dilindungi dengan diatur pada undang-undang penghapusan KDRT. Kemudian tidak hanya melindungi korban, tetapi aturan ini juga mengatur tentang menindak atau memberi hukuman pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini mas-mas ya yang belum menikah, besok kalau sudah keluarga harus sabar ya, karena tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri. Kalau misalnya istrinya mempunyai beberapa sifat yang tidak disukai ya, terus main tempeleng, itu tidak boleh. Kalau dilakukan maka pelaku akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila istrinya melapor ya. Kemudian tujuan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Jadi kalau ada aturan yang tidak memperbolehkan, itu tujuannya rumah tangga itu supaya utuh, harmonis dan sejahtera. Tapi kalau tidak ada undang-undang yang menghapuskan kekerasan dalam keluarga, takutnya keluarga itu tidak utuh ya, jadi seenaknya sendiri ya, tempat tinggalnya mau di rumah temannya, kalau lagi berselisih pendapat nggak pulang-pulang, itu nggak boleh ya. Jadi harus utuh ya, bagaimana ada plus minusnya diterima ya, sehingga keluarga dan rumah tangga itu bisa menjadi harmonis dan sejahtera. Sejahtera ini ada kaitannya dengan ekonomi ya, jadi keduanya harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Suami bekerja, kalau istri punya keterampilan bisa membantu bekerja, apakah bekerja di rumah atau bekerja di luar rumah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan tujuan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Dengan tahu ini, maka harapannya tidak terjadi kekerasan dalam keluarga yang akan dibentuk atau sudah ada, karena hukum mengaturnya ya. Tidak boleh dilakukan kekerasan, memberi hukuman pelaku ya. Kemudian harapannya keluarga itu menjadi utuh, harmonis dan sejahtera. Bagaimana? Bisa dipahami? Boleh bertanya ya di kolom chat kalau misalnya kurang mengerti. Nah, undang-undang ini juga mempunyai asas dan tujuan ya. Kalau tadi tujuannya sudah Ibu sebut, maka asas dari undang-undang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini, yang pertama adalah penghormatan hak asasi manusia, diatur pada pasal 3 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Maksudnya apa? Setiap orang itu mempunyai hak asasi manusia, hak yang melekat pada dirinya yang merupakan anugerah Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Misalnya hak berpendapat secara lisan, tulisan, hak pendidikan, hak kesehatan, hak hidup. Nah, ya,
Jadi asasnya penghormatan hak asasi manusia. Contoh konkretnya misalnya seorang istri itu ya mempunyai hak untuk berpendapat ya. Jadi tidak hanya nurut saja sama suami, tetapi istri juga boleh mengemukakan pendapatnya. Misalnya kalau ngomong-ngomong mau merencanakan sesuatu hal antara suami istri tersebut, maka ini istri boleh berpendapat dan itu harus dihormati. Kemudian hak tentang kesehatan, istri juga diberi hak untuk istirahat. Misalnya kalau dia tidak bekerja, pekerjaan rumah tangga itu banyak banget, jadi harus saling kerjasama, tolong menolong. Suami juga membantu pekerjaan rumah tangga istri kalau lagi di rumah atau libur, apalagi kalau istrinya misalnya bekerja ya, jadi harus saling mengerti, saling menghargai, saling tolong menolong dan kerjasama. Bagaimana teman-teman yang belum berkeluarga, siap untuk menjadi suami dan istri yang baik, saling menghargai, sabar, bekerja sama, menyayangi ya, karena undang-undangnya bagus ya. Kemudian asas yang lain adalah asas keadilan dan kesetaraan gender. Jadi karena zaman sudah maju, tidak boleh ya posisi pria sewenang-wenang terhadap posisi wanita, apalagi terhadap istrinya ya. Istri itu adalah ibu dari anak-anak. Pria yang menikahinya tentunya harus disayang, dihargai ya. Jadi tidak mau diperlakukan adil ya. Jadi tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Kemudian tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, non diskriminasi dalam keluarga. Ayah, mama saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan menghargai. Ya, jadi itu asasnya. Kemudian kalau ada KDRT itu ada perlindungan korban dan hukuman bagi pelaku. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami asas dan tujuan undang-undang penghapusan KDRT? Baiklah, saya kira untuk pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dipahami dulu, nanti kita akan ketemu pada konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.